شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang mulia, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku yang mulia, puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkannya di tahun kedua Hijriah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat menjumpainya 9 kali bulan Ramadan. Puasa Ramadan diwajibkan dengan salah satu dari 2 metode. Yang pertama dengan melihat hilal, dan yang kedua dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Sebagaimana dalam hadis dari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30 yawman." Yang artinya, berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Apabila tertutup hilal dari kalian, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan berpuasa atas kalian sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal anak Adam adalah untuknya. Satu kebaikan akan diberi ganjaran 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan bagi orang yang berpuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengkhususkan pahalanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membalas pahalanya karena dia meninggalkan makanan dan minuman dan meninggalkan syahwatnya karena Allah, maka Allah sendiri yang akan membalasnya. Dan bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari rihil misik, dari bau minyak kasturi atau minyak misik. Saudaraku yang mulia, dalam hadis ini menunjukkan bahwa amalan kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, dan sampai lipatan yang tidak ada batasnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melebihkan dari pahala puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala akan melebihkan lagi dari pahala yang tidak ada batasnya. Dan bersabar ketika mendapatkan musibah dari takdir yang dia tidak menyukai, maka dia akan mendapatkan pahala pula yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang berpuasa diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti para mujahid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'u wa la nasabu wa la makhmasatun fi sabilillah wa la yata'una mawti'an yaghidul kuffar wa la yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih
innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Yang demikian itu karena mereka tidak pernah merasakan kehausan, kepayahan, kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang kafir, dan tidak pula menjadikan musuh itu terkalahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menuliskan bagi mereka amalan saleh, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan dari orang-orang yang selalu berbuat baik. Saudaraku yang mulia, Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala meriwayatkan sebuah hadis dari Humaid ibnu Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menginfakkan sepasang harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu-pintu surga. Wahai hamba-hamba Allah, ini adalah kebaikan. Barang siapa yang termasuk dari ahli salat, dia senantiasa menunaikan salat, maka dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari pintu salat. Dan barang siapa yang termasuk dari ahli jihad, dia senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari pintu jihad. Kemudian barang siapa yang termasuk dari ahli puasa, maka dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari pintu Ar-Rayyan. Dan yang terakhir, barang siapa yang suka bersedekah, dia senantiasa bersedekah, maka dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari pintu sedekah. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang yang dipanggil dari semua pintu-pintu itu pasti mereka tidak mendapatkan bahaya apa-apa. Apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, iya ada, dan aku berharap engkau termasuk dari salah satu mereka. Dan ini yang mungkin ana bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya sampaikan maaf. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita semua untuk selalu berbuat amalan kebaikan hingga akhir hayat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa shallillahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.